Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat berjumpa di seluruh kawasan dimanapun Anda berada. Seluruh sahabat Basnas Podcast Tanjung Pinang. Di menjelang bulan Ramadan ini Basnas Kota Tanjung Pinang alhamdulillah telah berusaha mendatangkan beberapa tokoh-tokoh yang penting dan ternama bahkan pada malam hari ini. Kita alhamdulillah bisa bertemu dengan Kiai Haji Rustam Effendi. Alhamdulillah. Di video sama-sama kita akan ngobrol bareng mengenai apa itu sebenarnya puasa. Sebelumnya perkenalkan diri, beliau itu berasal dari mana nih? Ada Tembilahan, atau Tanjung Pinang atau dari mana biar beliau tahu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ya ini banyak dari sahabat-sahabat Basket Tanjung Pinang ingin lebih kenal, lebih akrab dengan Yai ini. Mohon Yai bisa memperkenalkan diri, yaitu dari mana dan sekarang dinas di mana. Nah, kami silakan Yai. Kayak kangen band ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang baik menurut Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita bersama-sama ucapkan dengan penuh ta'zim untuk Rasulullah, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Ketua ya. Terima kasih Telah berkenan mengundang saya untuk berbincang pada kesempatan ini. Iya, iya. Dan perbincangan ini perbincangan baik ya. Karena judulnya kan puasa antara kewajiban dan kebutuhan. Oh iya, iya. Artinya yang akan kita bincangkan ini sesuatu yang bermanfaat, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah bantu ya, mudah-mudahan tak tersesat kata, tak tersesat pikiran ya. Karena kadang podcast ini kalau kita tadi bantu Allah nyasar sono sini ya. Iya, Nah, banyak yang kita tak inginkan. Dan Berikutnya Ketua saya memperkenalkan diri ya, sebagaimana tadi Ketua. Nama saya Rostam Effendi, bukan Rustam Pak ya, tapi Rostam pakai O. Rostam ya. Iya, Rostam. Nama ini setelah saya jadi pegawai negeri di Kementerian Agama Tanjung Pinang dan Kementerian Agama Bintan. Ini sering saya dapati karena saya kerja di KUA dulu ya. Oh iya, iya. Jadi nama Rustam ini pasaran di sini. Ya. Pernah saya nikahkan orang. Itu dari mulai calon pengantin, wali nikah, bapaknya laki-laki, bapak calon suami, saksi, dan penghulunya bernama mirip. Mirip juga. Yang satu Rostam, sisanya Rustam. Ya. Ini sejarah saya bilang. Iya, iya. Ternyata ketua saya tanya di sini memang Rustam itu di Sumatera ya, itu nama yang banyak dipakai orang. Banyak ya, iya. Sehingga orang pun kalau saya ceramah, turun ceramah nih nanyanya tuh kalau tak dari Tembilahan, dari Riau, dari pokoknya daratan Sumatera. Saya bilang enggak, saya ini dari Jawa Barat. Mau Jawa Barat mau Iya. Nah, ini kan bikin orang Tembilahan, orang Barat. Ada juga orang nanya dari Pasir Pangarayan, enggak dari. Saya dari Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Dari Tasikmalaya. Ya, Oh, di Tasikmalaya. sini mau berapa ya? 16 tahunan lah. 16 tahun Di ya. Kepulauan Riau di Pulau Bintan ya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa beraktivitas lah. Iya, iya. Kalau sehari-hari saya sekarang di Kementerian Agama Kabupaten Bintan Bintan. di seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren ya. Ya, sahabat Basnas demikian yang perkenalan singkat aja dari Pak Rustam. Ya bukan Rustam tapi Rostam ya. Beliau ini bukan orang Melayu tapi orang Sunda, Jawa Barat.
Kumaha. Kumaha dah. Iya. Ini Pak Rustam, kita di Basnas ini karena berkaitan menjelang bulan Ramadan, pada bulan Ramadan ini kita bincang-bincang dengan soal zakat ini. Kita soal puasa antara kewajiban dan kebutuhan. Iya. Banyak mungkin dari kita itu senang berpuasa atau kadang-kadang berpuasa tapi tak tahu apa sebenarnya puasa itu. Nanti kita mohon penjelasan. Yang pertama, mengapa Pak Kiai ini seorang muslim itu dan muslimah itu harus berpuasa? Ini kenapa ya? Iya. Kalau pertanyaan mengapa ini agak berat, Pak. Oh. Ya, pertanyaan mengapa ini agak berat. Karena yang ditanyakan ini kan ibadah. Ibadah. Betul. Jadi ibadah nih, ya puasa kan ibadah. Puasa itu ibadah. Yang menyuruh kita ibadah itu adalah Tuhan yang kita imani. Imanan ya. Jadi kalau kita bertanya kenapa kita harus berpuasa, itu berarti bertanya kepada yang nyuruh kita puasa. Ya Allah, kenapa kami harus berpuasa? Betul? Oh begitu ya. Betul lah. Iya. Nah, gitu. Sementara kita tahu bahwa Allah itu kan memerintah, melarang, amar, nahinya itu urusan Allah tuh ghairu mu'allala. Ghairu mu'allala itu artinya Tuhan tuh tak harus kita tanya alasannya kenapa. Oh iya. Betul lah. Prerogatif beliau ya. Kayak nanya kenapa zuhur 4 gitu kan. Iya. Dulu pernah juga saya tanya kenapa tuh sholat tangannya kok pakai angkat gini, kok kayak gini aja. Wah, itu tidak tahu saya. Mungkin Betul. sama gitu. Betul. Nah, tetapi yang elok untuk perbuatan seperti itu terkait dengan mengapanya kita ganti hikmah. Hikmah di balik perintah puasa itu apa? Betul lah. Pertama kita melihat ayat dulu ya, bahwa perintah berpuasa itu kan pamang syahida minkumus syahropal yasumhu. Siapa saja orang yang menyaksikan kehadiran Ramadan itu, nah maka dia harus berpuasa di bulan Ramadan itu. Nah itu kan kelanjutan dari ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, jadi muqaddimah fal yasumhu itu kan ya ayyuhallazina amanu. Dikasih dulu permulaan itu. Wahai sekalian orang-orang yang telah beriman. Ya beriman tuh beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir di mana ada pembalasan di situ dan kepada ketetapan dan ketentuan Allah. Jadi dipanggil dulu dengan panggilan itu. Ya, wahai orang-orang yang telah mempercayai aku sebagai pencipta kalian, pengatur kalian, pemilik kalian, yang segala perintah dan laranganku pasti tidak sia-sia kan? Betul. Nah iman tuh Pak adalah ikrar, ya tasdik. Ada 3 komponen iman tuh kan. Pertama ada tasdikun bil qalbi. Kedua ada iqrarun bil lisan. Dan ada af'alun bil arkan. Ada pembenaran dulu di hati. Nah ini yang paling inti iman. Yang intinya itu Pak ya. Ada tasdik, membenarkan. Kemudian berikutnya penjelmaan dari tasdik di hati itu adalah lisan berikrar bahasa kita ya. Kemudian berikutnya adalah menjawantahkan apa yang diimani ya dalam perbuatan nyata, actionnya ya, amal. Nah jadi berpuasa itu adalah action dari iman. Pengewajan iman tadi Pak ya. Iya, action dari iman. Action dari iman. Gitu. Sehingga yang dilibatkan dalam puasa ini kan arkan, anggota tubuh. Iya. Nah, cuman anggota tubuhnya bukan disuruh gerak-gerak, suruh diam. Nah, maka puasa secara istilah kan imsak. Imsak tuh tak kemana-mana. Imsak tuh kan gitu nahan. Imsak tuh menahan. Oh gitu ya, Masya Allah. Iya. Kayak ayam kita nak tangkap, lehernya begini, supaya tak gerak kan. Imsak tuh kan nahan diri. Imsak tuh menahan diri ya. Banyak. Kalau sholat kan bergerak-gerak Pak. Iya.
berdiri, ruku, sujud, duduk kan. Kalau puasa enggak, diamkan perutmu, jangan disuruh Banyak aktivitas. memamah biak. Memamah biak. Jangan ngunyah. Jangan ngunyah. Diamkan tanganmu, jangan memasukkan air ke mulut. Gitu. Jadi perbuatannya tuh nahan. Ya. Nah, oleh karena itu maka dalam hadis pun sama. Kata iman ini dijadikan maf'ul li ajli untuk perbuatan puasa ini. Untuk meraih ampunan yang Allah sediakan bagi orang yang berpuasa, Rasul sampaikan catatannya, puasa yang kamu buat itu imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Gitu ya. Penekannya imannya dulu ya. Iya. Imanan dulu. Siapa orang yang mempuasakan perutnya, mempuasakan kelaminnya, gitu kan, artinya nahan diri, tak menyalurkan hasrat-hasratnya. Perut ini kan hasratnya makan, Iya. kelamin hasratnya farji perempuan, gitu, istri maksudnya. Nah, siapa orang yang bisa nahan itu dari tulungil fajri, dari terbitnya fajar sampai ghurubi syamsi, terbenamnya matahari, dengan motivasi keimanan dia. Jadi dia fisik dia ngelakuin itu imanan. Karena imannya. Dorongan iman dia. Landasannya di situ ya. Iya. Kemudian wahtisaban dan nyari ridhonya Allah, nyari pahalanya Allah yang dijanjikannya. Janji Rasul diampuni dia punya dosa-dosa yang telah lalu dari kehidupan. Nah, jadi ya ayyuhallazina amanu ini muqaddimah untuk perintah puasa yang sangat penting. Iya. Ya, Iya, yang iya. sangat penting. Gitu. Bahwa puasa itu tidak semata-mata tak makan tak minum. Bukan hanya makan aja tuh ya. Iya, semata-mata bukan tak makan tak minum kan gitu puasa Iya, itu. iya. Tapi lebih urgent daripada itu motivasinya apa? Gitu kan? Motivasinya apa? Nah, motivasinya itu karena kita dah mengimani Allah yang memerintah puasa. Dah mengimani malaikat yang Allah tugasi ngawasi kita. Dah mengimani kitab-kitab yang di dalam kitab itu ada perintah puasa. Kitab ini benar, maka isinya pun benar. Bahkan dalam Al-Quran disebut perintah berpuasa itu bukan hanya di Quran, tetapi di kitab-kitab sebelumnya ada. Makanya disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi sejarah puasa ini tidak spesial untuk umat Nabi Muhammad. Gitu. Jadi umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Dawud gitu kan. Semuanya ada di dalamnya perintah puasa. Cuman mungkin juknisnya, perintah puasanya gitu kan. Cara puasanya mungkin beda kan. Beda masanya. Seperti kita dengar kan Nabi Daud puasa sehari tidak sehari Sehari gitu puasa, kan. iya, Pak. Sehari puasa, sehari tidak Nah, gitu ya. iya gitu. Kalau inti puasanya bukan spesial untuk umat Nabi Muhammad, tapi umat sebelumnya pun di Quran disampaikan, dah kuperintahkan mereka untuk berusaha juga berpuasa. Nah, iman ini merupakan hal yang paling ditegaskan ya sebelum perintah puasa itu iman dulu diketengahkan. Ya, dimunculkan dulu. Kamu yang telah mempercayaiku puasa. Kamu yang telah iman dulu ya, dasarnya iman. Oleh karenanya maka tidak semua orang yang tak makan tak minum disebut puasa. Iya. Gitu ya. Iya. Secara syariat. Ya, secara syariat mungkin secara bahasa bisa aja. Ada juga orang yang puasa atau mungkin karena diet. Nah, ada lagi nih yang kalau kita dengar-dengar itu orang kalau mau operasi puasa. suruh puasa. Iya. Itu bukan karena iman ya, karena operasi ya. Iya, dorongannya itu apa? Dorongannya itu apa? Nah, kalau ini Ramadan ini karena imannya dulu dipanggil dulu. Betul. Nah, Nah, ketika kita dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu, lalu kita jelmakan puasa itu, nah maka puasa yang kita buat itu adalah jelmaan dari iman. Iman ya, jelmaan dari iman. Yang karenanya maka iman kita akan yazid kualitasnya. Iman kita akan bertambah dari sisi kualitas. Mengapa? Karena
kita menjewantahkan dalam perbuatan taat terhadap perintah Allah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Pak meyakini al-iman yazid wa yanqus. Yazidu wa yanqus. Iman tuh boleh bertambah dan boleh berkurang. Oh, Gitu ya. Jadi iman yang pokok yang at-tasdik tadi, yang at-tasdik bil qalbi ya. Itu bisa bertambah sisi kualitasnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan ketaatan, ibadah ya. Dan bisa berkurang kualitas iman itu ketika ibadah-ibadah itu tak kita taati, tak kita buat. Apa yang Tuhan perintahkan tak kita tunai, apa yang Tuhan larang tak kita tinggalkan. Nah itu akan mengurangi kualitas iman. Dari hasilnya. Kalau dari iman ini barangkali nih ya, kalau orang kait-kaitan dengan niat diucapkan dan tidak diucapkan. Tapi karena orang itu sudah niat beriman ya, dia puasa. Ada kaitannya enggak jaga gitu ya? Atau soal niatnya tadi itu. Kan dia orang beriman, dia saya mau puasa. Tapi dalam sehariannya itu boleh enggak? Karena niat atau ucapkan atau enggak boleh sampai ke sana atau gimana nih? Maksudnya iman tuh terkait dengan niat atau gimana? Ya, pengucapan niatnya itu loh. Atau harus diucapkan dalam waktu puasa ini. Oh, gitu. Niat itu ulama menyampaikan bahwa dalam seluruh ibadah niat itu adalah bagian rukun yang tak terpisahkan. Ya. Dan mahallun niyah itu al-qalb. Tempat niat berada itu adalah hati kita. Hati kita. Gitu ya. Nah, terspesial untuk puasa Ramadan, Rasul memberikan ketetapan bahwa niat itu harus ditabyid. Niat puasa Ramadan itu harus ditabyid. Tabyid itu artinya terselenggaranya niat di hati itu di malam hari. Oh, itu. Sebelum fajar terbit. Terbit. Gitu ya. Sebelum fajar terbit. Jadi tak boleh jam 6 kita baru berniat puasa. Karena kan keduluan fajar terbit kan udah matahari mau terbit tuh kan. Nah gitu. Tapi sudah ada dalam hati mestinya. Misalnya aja bangun-bangun terus misalnya langsung sahur dan sebagainya. Tapi besok saya puasa dalam hati kan. Meskipun nggak ada ucapan juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi sudah. Jadi mengucapkan niat itu sebagian ulama menyebut itu bagian dari hal yang disenangi ya. Mustahabah namanya. Nah itu. Tapi inti daripada niat itu adalah yang ada di hati itu. Bahkan sebaliknya, kalau nih di lisannya dia ngomong nawaitu shauma godin misalnya kan. Itu jelas. Tapi di hatinya dia tak ada niat nak puasa. Ada juga gitu ya? Ada. Orang nak ngelabui mertuanya misalnya kan. Dikencengkan dia. Iya. Nawaitu shauma godin. Tapi di hatinya aku besok tak puasa. Allah. Itu bukan niat namanya. Paham enggak? Ya paham. Iya. Bisa juga. Tapi itu niat itu kan gitu. Jadi kesengajaan kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan itu di hati kita, gitu kan. Maaf ini kadang-kadang ada juga ya umumnya banyak puasa sih puasa, tapi kita kadang-kadang nggak sholat ya itu. Itu nilai puasanya gimana ya kayak atau ya puasa tapi mungkin ada hal yang buruk gitu atau puasa atau puasa gimana ya itu? Gitu. Jadi gini, antara perintah melakukan sholat, melakukan puasa itu kan perintahnya lain, gitu ya. Jadi lain perintah. Artinya kalau ada seseorang melaksanakan ibadah puasa, tak menunaikan sholat, dia berdosanya dari sisi tak sholat. Dari sholatnya. Iya. Kalau puasanya tetap sah. Selama dia menjauhi apa-apa yang dilarangkan selama berpuasa kan. Puasa ya. Cuman itu tadi berarti dia taat pada sebagian perintahnya, bermaksiat pada sebagian perintah yang lainnya, gitu kan. Itu kayak kita lah salat, betul lah. Kita sholat karena tunai kan sholat maghrib, sholat isya. Tapi lepas sholat selesai kita jalan, kita kelahi dengan orang-orang yang sama sholat. Gara-gara salah pakai sendal. Kan kelahi dilarang. Betul lah? Kelahi dilarang. Apakah kelahi setelah sholat membatalkan sholat? Kan enggak. Oh enggak ya juga. Iya. Betul lah? Iya. Nah begitu juga orang berpuasa Ramadan tapi tak sholat wajib misalnya kan. Ya maka dia berdosa dari sisi tidak sholat.
Tapi dia disebut sebagai orang yang taat Yang dari taat. sisi dia tunaikan perintah Puasa. Nah, gitu. Senang sekali nih, banyak kita cerita ini tidak paham nih. Jadi kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang orang orang nggak sholat mau puasa dia diolok-olok. Nggak boleh ngolok-ngolok, nggak boleh apa? Boleh. Olok-olok ya. Nggak boleh. Ya itu masalahnya dia sendiri, artinya ya sholat dia masalah sholat, puasa masalah puasa. saja Iya. gitu. Cuman itu tadi Pak, gini balik ke judul ya, balik ke judul, puasa antara kewajiban dan kebutuhan. Kita harus mengerti dulu apa kewajiban gitu kan, dan apa kebutuhan, betul lah. Nah kita nih tunai puasa nih sebagai kewajiban yes, sebagai kebutuhan juga iya. Cuman kita kan belum semuanya bisa merasakan itu. Kadang kita, entah kalau yang lain ya, kalau saya mungkin hanya sebagai melaksanakan kewajiban. Kalau merasakan puasa sebagai kebutuhan, rasanya agak berat, gitu kan? Berat. Tapi eloknya kalau kita berpikir agak dalam sedikit, sebenarnya puasa itu adalah kebutuhan. Kebutuhan ya. Kenapa kita bilang sebagai kewajiban puasa itu? Karena puasa itu adalah untuk menghindarkan kita dari sanksi. Kan kewajiban tuh gitu. Oh iya, ada sanksi ya kalau kewajiban. Ada sanksi, betul. Iya. Gitu. Misalnya Bapak sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban bla bla bla. Kalau tak tunai kewajiban itu kan kena sanksi. Iya. Betul lah. Begitupun Bapak sebagai suami punya kewajiban, betul lah. Kalau kewajiban itu Bapak tak penuhi, nanti istri bisa gugat cerai kan? Iya. Kenapa? Kewajibanmu sebagai suami tak Terpenuhi. Nah kita berpuasa nih tunai apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba. Apa itu? Menunaikan apa yang Tuhan perintah. Kalau tidak ada sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya neraka, Pak. Neraka. Ya? Ini ya, Sanksinya neraka. berkaitan dengan puasanya, puasa Ramadan ini. Betul? Keutamaannya apa ya kalau ada sanksi dan tentunya mesti ada keistimewaan puasa Ramadan ini. Nanti saya ke kebutuhan dulu, baru saya sampaikan sanksi tadi. Ya. Baik. Sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang kalau tak kita penuhi, jati diri kita hilang. Iya. Betul lah. Contoh apa? Makanan pokok. Itu kan kebutuhan. Betul lah. Kalau kita tak makan ya mati sendiri kan gitu. Betul lah. Betul kan? Jelas tersiksa sendiri. Tak ada sanksi, tapi efeknya kalau kebutuhan tak terpenuhi, kita langsung merasakan derita. Betul lah. Nah puasa pun itu adalah sesungguhnya menyadarkan kita akan kebutuhan. Apa itu? Allah hendak sadarkan dengan puasa itu bagi kita bahwa yang kamu harus urus itu bukan hanya perut. Betul lah. Padahal kita ngurus perut ini ya, bukan hanya perut malah. Iya, yang kamu urus itu bukan hanya tentang perut. Betul lah. Iya, betul, Kan kita selama ini menganggap bahwa kalau perut berisi, oh itu kebaikan. Baik itu. Kalau perut lapar, oh itu keburukan. Iya. Nah puasa itu menyadarkan kita. Baik buruk itu bukan pada kenyang dan lapar. Betul lah. Betul. Boleh Iya, jadi. betul, ya. Boleh jadi kan kita punya pendapat seperti itu. Nah maka kita harus menyadari dari puasa ini ada sisi yang harus kita kendalikan. Apa itu? Hawa nafsu. Nafsu. Iya. Syahwat kita. Kadang yang menilai baik kalau kenyang, buruk kalau lapar itu kan nafsu kita. Iya. Tapi kadang-kadang kita diam saja kekenyangan. Kadang nggak enak juga. Paham ya? Iya, Jadi iya. puasa ini menyadarkan kita, cobalah cara pandang kamu tuh robah, jangan pakai cara pandang syahwat. Gitu kan? Nah, disuruh lapar. Betul lah, disuruh lapar. Ternyata banyak di WA. Kepompong ulat untuk jadi kupu-kupu itu kan harus puasa dulu. Jadi kepompong. Betul lah, tak makan sekian. Begitupun ayam, ketika dia pengen punya anak harus mengerami telur, dia kan harus tak makan sekian hari. Betul lah. Betul ya. Untuk punya generasi. Apakah laparnya ayam buruk? Justru tidak. Betul lah. Betul. Nah, artinya gini, tak semua yang dipandang oleh nafsu itu baik, bisa berarti baik sesungguhnya belum tentu. Weh, enak kali pemahaman ini. Betul Jadi lah. sekarang ini ya betul ya. Yang selama ini kita yang umumnya ya, di mana-mana yang itu makan, karena makan sini makan, ternyata tidak makan pun ada kebaikan yang besar. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Maka Rasul sampaikan,
terkait dengan puasa fisik tapi tak berpuasa nafsunya, kata Rasulullah agak-agak ekstrim ya, kata Rasulullah, Allah tak butuh puasa macam itu. Itu loh. Man lam yada qaulaz zur wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syaraba. Kan ekstrim kali. Siapa orang yang perutnya dipuasain, tak makan tak minum, tapi lisan dia masih didorong nafsu sehingga ucapannya jahat. Anggota tubuh dia tak dikendalikan, masih didorong setan sehingga perbuatannya jahat. Maka kata Rasul, Allah tak butuh dia tak makan tak minumnya. Tuh. Itu kan? Iya. Maknanya apa? Ya itu tadi, karena dia tak ngambil pelajaran dari puasa itu. Betul lah. Padahal puasa itu intinya adalah menghentikan nafsu, dijadikan sebagai alat untuk memandang kehidupan. Gitu ya. Ini sebelum ke perilaku tadi ya. Mengendalikan tadi. Kalau cuma niat aja atau masih kena diri aja. Misalnya ada niatan aja kayak gitu, berbuat jelek, tapi niatnya aja, tapi belum sampai pelaku dari situ. Iya. Nah ini kerahiman Allah ya, kemurahan Allah tuh kan gitu. Iya. Kalau kejahatan hanya di hati, belum menjelma, itu justru kalau tak jadi itu jadi kebaikan. Oh begitu. Gitu. Gitu ya. Iya. Tapi kalau kebaikan niat saja belum dijelmakan, itu justru dapat pahala. Kalau kejahatan baru di hati tak jadi kebaikan. Nah setelah menjelma baru Tuhan balas satu kejahatan dengan satu kejahatan akhirat. Alhamdulillah. Ya, ini ya, alhamdulillah ini bincang-bincang kita meskipun waktunya sedikit, ini maknanya yang saya rasakan itu dalam sekali. Jadi manfaatnya selama ini kita itu sering ya di luaran nggak merasakan ya. Oh perilaku puasa itu ternyata setelah Yai kasih penjelasan itu sangat bermakna sekali. Amin. Alhamdulillah. Cuman sayang ini karena yang dikasih waktu itu cuma sedikit ini. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi masalah-masalah puasa ini. Masih belum sama hikmah dan sebagaian lain ini. Ini masih ngobrol di luar aja. Terima kasih ya kami bisa ngobrol sini. Mudah-mudahan Basnas Podcast ini nanti bisa lebih banyak lagi, dan ya nanti kalau mau bincang-bincang sama yang narasumbernya berbobot lebih panjang waktunya. Demikian sahabat-sahabat Basnas dimanapun Anda berada, dalam mengisi bulan Ramadan ini alhamdulillah kita bisa hadir bersama Kiai Haji Rostam Effendi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memahami kita dan bisa mengerti dan bisa melaksanakan apa yang disampaikan. Demikian kami tutup podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.